Baik, untuk update-nya per hari ini memang kita positivity rate-nya makin tinggi ya. Hari ini 38 ribu kalau saya tidak salah. Dengan kematian itu 800. Kemarin kita sudah sampai 1000 lebih. Dengan positivity rate-nya juga per hari itu hampir 40.000 juga, ya 38 juga. Dan kemungkinan memang ya bisa 2 kali dan 3 kalinya realnya di lapangan, Bu Ira. Jadi gitu. Memang kita sementara masih berjuang dengan kondisi-kondisi yang sangat ya serba emergensi semuanya ya. Kira-kira gitu. Ya, nah, Dok, ini angka-angka ini sebenarnya masyarakat juga pasti bingung juga ya. Kok kita bisa sebegitu tinggi mendapati kasus COVID-19 gitu, Dok. Dan apalagi sekarang di rumah sakit juga ini bukan cuma tugas nakes tentunya ya, pasti Dokter Bintang merasakan sendiri ini merupakan tanggung jawab kita juga dengan rumah sakit yang sudah membludak dengan pasien, sementara yang positif COVID itu juga semakin bertambah. Sebenarnya kita tidak mau ini terjadi. Nah, ini seperti apa, Dok, kondisinya jika hal ini sekarang sudah terjadi saat ini gitu, Dok ya? Ya, memang betul Ibu. Jadi memang ini bukan tugas 1-2 orang atau bukan hanya tugasnya Presiden kita Bapak Joko Widodo atau Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Gunadi Sadikin saja, tapi harus dengan peran serta aktif kita juga mendukung supaya bisa memutuskan rantai penularan virus COVID ini. Jadi memang peran serta aktif kita, kesadaran kita, dan kemungkinan um, apa um, kemampuan kita untuk mengontrol agar tidak terjadi penularan yang lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi program-program pemerintah ini memang sudah dibuatkan agar kita bisa mengontrol, mengendalikan positivity rate mengenai COVID-19 di Indonesia, Bu Ira. Suaranya, Bu, belum? Oke, dalam penjelasan malam ini kita ingin mengetahui, Dok, bagaimana kita menghadapi situasi saat ini dengan melonjaknya kasus COVID-19, sementara memang pemerintah juga sudah menganjurkan kita untuk bisa melaksanakan isolasi mandiri karena keadaan rumah sakit yang penuh dan tentunya tidak tidak memungkinkan kita untuk dirawat ya. Ruang rawat inap sendiri sekarang juga sudah full. Tentunya di rumah sakit tempat Dokter Bintang mengalami hal serupa gitu ya, Dok ya. Ya, kurang lebih hampir sama, Ibu Ira, di Iya. semua rumah sakit. Ya, kita ingin malam ini sama-sama kita tahu bagaimana kita menghadapi situasi ini ketika kita amit-amit ya, ketika memang ada kerabat atau mungkin saat ini kita mengalami ada kerabat yang kena positif COVID dan tidak bisa dirawat dan memang harus menjalankan isolasi mandiri. Seperti apa kita menghadapinya supaya kita semua bisa lepas dari virus ini dan bagaimana nanti Dokter Bintang akan menjelaskan seperti Pak Leo bagaimana peran air dan inhalasi hidrogen sebagai antioksidan dan antiinflamasi untuk membantu pemulihan bagi penyintas atau COVID-19 ini ya. Silakan dokter. Baik, selamat malam rekan-rekan semua, kembali lagi kita akan bicara mengenai update ya menghadapi lonjakan COVID-19 varian Delta ini yang paling baru dan paling infeksius yang kita hadapi. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuman saat ini yang varian of concern itu adalah yang varian Delta, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa jenis lagi yang lain memang. Oke, baik. Jadi dari berita, ini salah satu saja beritanya ya, hampir tembus 40.000 Indonesia sementara peringkat 1 negara penyumbang kasus baru COVID-19. Jadi kini kita berada di posisi pertama mungkin di dunia ya. Kemarin itu kedua sebenarnya. Sementara Rusia berada di peringkat kedua sekarang dengan Iran di peringkat ketiga. Ini laporan berita tanggal 8 Bapak Ibu. Jadi memang sudah banyak sekali gitu ya. Next. Nah, ini. Terus gimana caranya kita bisa mengatasi atau paling tidak mengurangi
lonjakan infeksi virus pandemi ini gitu ya. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu harus tahu menjaga imunitas dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya penting sekali. Jadi untuk bisa meminimalisasi penularan virus pandemi tadi. Contohnya adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, ya selalu aware dengan cuci tangan, kita tidak akan bisa lepas. Menjaga jarak, Bapak Ibu harus sadar betul menjaga jarak. Begitu lihat orang lain di sekitaran langsung, kira-kira mungkin 1 hingga 2 meter Bapak Ibu harus ambil jaraknya. Ya, kalau ada yang tidak memakai masker, Bapak Ibu mohon dihindari kontaknya, kalau bisa jauh-jauh gitu ya, karena kita memang sudah mengetahui ini dari tahun lalu gitu ya. Kemudian menjauhi dan menghindari kerumunan, jangan ikut dalam kerumunan, jangan berkumpul, berserikat, atau misalkan dalam hal acara keluarga atau beribadah, itu makanya sekarang dikurangi betul dan kalau bisa memang secara online ya. Kemudian yang juga menjadi concern kita adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang terinfeksi secara tidak sengaja, tidak diketahui, kemudian berpindah ke tempat lain, ke daerah lain, ke tempat-tempat lain yang berkumpul, maka itu akan cepat sekali menginfeksi orang lain. Karena varian Delta ini memang mudah menginfeksi orang lain, 10 hingga 15 detik saja sudah bisa menginfeksi orang lain. Itu sudah dilaporkan oleh peneliti dari Australia juga di minggu lalu ya. Next. Penyebab lonjakan pandemi di Indonesia itu sudah dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan ada 3 hal ya. Mobilitas tinggi, jadi berpindah tempat itu tinggi dari satu kantor ke kantor yang lain, dari kantor pulang ke rumah, dari rumah bergabung dengan kegiatan keagamaan, kegiatan berkumpul, berserikat, kegiatan makan bersama, acara keluarga, itu banyak sekali laporannya ya. Kemudian menurutnya berkurangnya kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Dan kemudian munculnya varian baru yang lebih infeksius kita bilang. Jadi lebih cepat menular. Dari 3 ini memang laporan kementerian ya. Next. Nah, varian Delta ini adalah mutasi dari virus pandemi yang pertama kali itu terdeteksi di India, ya. Kemudian dia naik jadi varian of interest di April, kemudian menjadi varian of concern yang mengkhawatirkan itu ketika masuk bulan Mei awal. Ini sudah dilaporkan di websitenya WHO. Next. Nah, di Indonesia itu 80 orang yang terinfeksi varian Delta ini, itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi memang kebanyakan, sebagian besar, 80% itu karena si varian Delta ini. Nah, kita nggak tahu lagi ke depannya bisa saja ada mutasi-mutasi yang lain dan yang bisa lebih poten lagi atau yang lebih berat lagi bisa saja terjadi. Ini Ikatan Dokter Indonesia waktu itu 6 Juli sudah katakan. Next. Nah, jadi data Litbang ini ya, Litbangkes menunjukkan hingga 6 Juli itu sampai 6 Juli saja dari total yang positif itu 436-nya itu dari varian Delta Bapak Ibu. Dan itu sudah bisa ditemukan di 9 provinsi. Nah, itu tanggal 6 Juli itu. Di 9 provinsi saja sudah ditemukan. Nah, itu mudah sekali menyebarnya kalau Bapak Ibu tidak tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga agar tidak terinfeksi. Ya, next. Nah, ini. Jadi, kenapa sih sekarang jadi banyak varian Delta ini mengandung 2 mutasi. Jadi, 2 kali bermutasi, sehingga sifatnya dia lebih menular dan bisa menyusup di antara kekebalan tubuh kita, jadi positif dan mudah sekali menginfeksi. Wah, itu kalau misalnya katakanlah saya terinfeksi, kemudian saya membawa pulang, hanya perlu 10-15 detik, itu seisi rumah saya terinfeksi, Bapak Ibu. Makanya ini harus hati-hati sekali. Makanya sekarang jadi banyak sekali yang positif. Next. Nah, karena meningkatnya pasien positif, berdampak pada penuhnya pasien di berbagai rumah sakit. Ini Bapak Ibu harus tahu persis, harus jelas. Orang-orang yang positif berarti punya gejala kemungkinan. Dari yang punya gejala ini ada beberapa yang punya sakit lain, komorbid, atau yang punya
kondisi dengan demam tinggi sampai 39 atau dengan sesak nafas. Nah, itu banyak yang datang ke IGD rumah sakit. Nah, karena datangnya beramai-ramai karena positifnya mudah sekali, maka beramai-ramai akan datang ke rumah sakit dengan keluhan. Nah, seperti ini kan kalau misalnya rumah sakit itu punya kapasitas didatangi secara satu waktu tertentu, kemudian rame, ya nggak akan tertolong semuanya gitu loh. Nah, ini dia. Ya, next. Nah, gejalanya apa sih? Sebenarnya gejalanya nggak terlalu berbeda jauh dengan virus-virus yang sebelumnya yang dari bulan Maret kita positif di tahun lalu itu ya, pertama kali pandemi datang di Indonesia. Hanya saja yang mutasi yang sekarang varian Delta yang kita lagi bicarakan ini cepat sekali menular, Bapak Ibu. Cepat sekali menginfeksi orang lain. Nah, kemudian di tiap orang merasakan gejala yang hampir sama tapi berbeda-beda. Bisa saja misalkan saya positif itu demam. Sebelah saya positif belum tentu ada gejalanya. Sebelah saya positif dengan sesak napas. Jadi ini masih kita pantau terus bagaimana sih ke depannya. Dan bukan tidak mungkin akan terjadi tambahan mutasi lain Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini yang secara umum Bapak lihat. Ibu lihat ya, demam, batuk pilek, sakit kepala, nyeri otot, pegel linu, segala macam ya, kayak remuk badan, tabrak bajai katanya gitu. Kemudian ada gejala sesak napas, disertai dengan hilang nafsu makan, gangguan pencernaan, dan sakit tenggorokan. Ya, ini yang secara umum kita bisa lihat keluhan-keluhan yang common dan sebenarnya tidak spesifik ke arah infeksi virus COVID sebenarnya. Hanya saja ini gejala-gejala biasanya yang kita suka hadapi kalau ada infeksi di saluran pernafasan atas. Ya, next. Nah, terus gimana caranya kita deteksi? Yaitu ada beberapa cara, ya, seperti misalkan mendeteksi infeksi virus. Biasanya yang kita deteksi adalah suhu tubuh, ya, dengan mudah biasanya suhu tubuhnya tuh tinggi, ya. Suhu tubuhnya tinggi, kemudian kita lakukan pemeriksaan spesifik COVID, misalkan swab test antigen atau swab test PCR. Setelah kita dapat positif, lalu kita susulkan dengan CT scan atau foto ronsen konvensional dada untuk lihat apakah ada infeksi pneumonia atau tidak di dalam paru. Ya, next. Nah, ini yang perlu dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu terinfeksi virus. Ya, yang pertama adalah jangan panik. Itu dulu. Karena panik tidak akan membantu Bapak Ibu berpikiran normal, berpikiran rasional. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu terkonfirmasi positif virus COVID ini, laporkan hasil tesnya ke tokoh masyarakat setempat, RT RW, Bapak Ibu harus lapor. Ya, tidak panik dan tetap berpikir positif. Kemudian datang ke center-center rumah sakit atau klinik atau laboratorium-laboratorium yang bisa periksa darah dan ronsen dada. Jika hasilnya bagus, itu akan dianjurkan untuk isolasi mandiri. Bapak Ibu juga bisa melakukan telekonsultasi dan lain-lain untuk berdiskusi sehubungan dengan hasil darah dan ronsen dada. Ya, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Next. Nah, isolasi mandiri dan perawatan self-care berdasarkan gejala virus. Kalau misalkan tanpa gejala, Bapak Ibu nggak pernah mengeluh apa-apa, tiba-tiba ketika screening dapat hasil PCR positif, itu bisa isolasi mandiri di rumah ataupun di fasilitas isolasi pemerintah. Kira-kira lamanya itu kira-kira mulai dari Bapak Ibu dinyatakan positif PCR-nya itu, keluar hasilnya positif, itu 10 hari Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bisa mengobservasi diri sendiri di rumah. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, misalkan batuk, pilek, demam. Itu bisa pas di fasilitas isolasi bisa, ya. Bisa juga di rumah sebenarnya, ya. Jadi pemerintah juga sudah siapkan, ada fasilitas isolasi dari pemerintah atau isolasi mandiri. Bapak Ibu juga bisa mengambil paket isolasi mandiri, itu kira-kira 10 hari juga.
itu setelah timbulnya gejala, misalkan batuk atau pilek. Gitu. Dan Bapak Ibu boleh dinyatakan bebas, minimal setelah 10 hari, itu lihat kalau masih bisa bergejala, Bapak Ibu harus lanjutkan dulu. Nah, kapan saya bisa pulang? Gitu. Setelah 10 hari, minimal 3 hari bebas gejala. Kalau batuk sudah tidak batuk, demam tingginya sudah tidak ada, bebas 3 hari, itu Bapak Ibu memang um, kandidat untuk isolasi mandiri di rumah, melanjutkan pemulihan di rumah. Ya, next. Kemudian yang gejala sedang, perawatan di rumah sakit lapangan bisa, ya, rumah sakit darurat bisa, atau rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah dan ditunjuk oleh gubernur. Biasanya memang ada yang sudah dialokasikan untuk dilakukan perubahan supaya dia jadi tempat isolasi. Seperti contohnya mungkin 2 hari lalu kita asrama haji itu sudah disulap, dibuat sedemikian rupa supaya bisa menampung. Ya. Ini juga sama, 10 hari isolasi, kemudian minimal 3 hari bebas gejala, boleh pulang, dan pemulihan di rumah. Ya. Kalau gejala berat dan kritis, kemungkinan besar harus ke rumah sakit dan akan dirawat di HCU, High Care Unit, atau Intensive Care Unit rumah sakit. Nah, ini lama perawatannya itu dinyatakan sembuh oleh dokter, pasti nanti akan dinilai. Jadi nggak tergantung dari 10 hari dan 3 hari bebas gejala, enggak. Karena pasti akan dievaluasi apakah paru-parunya baik, apakah kondisinya baik. Kemudian biasanya kita lanjutkan dengan hasil PCR yang negatif, kita akan ulang, dan klinis membaik, maka diputuskan untuk rawat jalan pulang ke rumah. Gitu ya. Next. Nah, ini ada beberapa panduan dalam menjalani isolasi mandiri di rumah yang mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Kemudian kalau Bapak Ibu tahu, tolong beritahu kepada orang-orang lain, keluarga, dan lain-lain. Ini penting. Isolasi mandiri itu buat orang yang tanpa gejala atau gejala ringan, ya, atau sedang, tanpa gejala sesak napas, Bapak Ibu. Nah, saturasi oksigen di atas 94. Ada beberapa rumah sakit di atas 92. Jadi memang yang kita ambil cut-off point-nya adalah 94, boleh di rumah. Tapi kalau turun dari 94, Bapak Ibu harus mempertimbangkan datang ke center-center rumah sakit, ya. Puskesmas boleh, rumah sakit boleh. Kemudian tempat isolasi mandiri memenuhi syarat, memiliki ruangan terpisah, serta tidak satu rumah dengan orang berisiko tinggi. Kalau Bapak Ibu di rumah ada yang lansia, ada yang bayi, atau misalkan usianya masih produktif tapi dengan komorbid, diabetes, hipertensi, atau yang ada pengidap cancer dan lain-lain, Bapak Ibu harus memang pikirkan baik-baik. Kalau perlu memang isolasi mandiri di center-center yang sudah ditunjuk atau isolasi mandiri di swasta. Ya. Setelah masa isolasi, kontrol ke fasilitas kesehatan, Bapak Ibu tadi sudah menghitung berapa hari. Nah, namun memang kita tidak memerlukan lagi swab karena di atas 10 sampai 14 hari itu walaupun misalkan swab PCR masih positif, cuman Bapak Ibu sudah tidak akan menginfeksi orang lain lagi. Kira-kira gitu ya. Next. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selama isolasi mandiri? Ini, membuka jendela kamar sebagai sirkulasi cahaya dan udara. Harus, wajib. Bapak Ibu harus membuka supaya sirkulasinya dia bisa mengalir, bisa berganti. Ya kalau malam ya ditutup, nyamuk banyak dan lain-lain, dari maghrib boleh ditutup. Tapi besok pagi setelah pagi Bapak Ibu harus buka supaya ada pergantian sirkulasi udara. Kemudian kalau memungkinkan berjemur selama 10-15 menit Bapak Ibu, antara pukul 10 sampai jam ya 11 deh, jam 1 mungkin udah terlalu terik banget ya, kecuali memang tidak terlalu terik, Bapak Ibu boleh bisa sampai jam 12, bisa sampai jam 1. Memakai masker selalu ya, kalau perlu double, dan rajin cuci tangan ya. Kemudian pisahkan cuci alat makan Bapak Ibu sendiri dan tidak makan digabung dengan orang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu yang akan makan di kamar sendiri gitu ya, dititipkan di depan kamar, ambil lalu makan di. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan olahraga ringan 10-15 menit dengan berjalan, berdiri, misalkan kemudian jalan agak cepat. Dinikmati saja 10-15 menit, bisa sampai setengah jam supaya Bapak Ibu ada sedikit berkeringat dan ada sedikit rasa segar dari tubuh. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu juga harus siap
menyiapkan barang-barang yang Bapak Ibu harus perlukan dalam rangka observasi. Suhu, termometer Bapak Ibu harus punya sendiri pribadi ya. Kemudian saturasi oksigen itu Bapak Ibu siapkan juga. Yang dianjurkan setiap pagi dan malam, tapi kalau bisa per 8 jam sekali boleh ya. Memisahkan pakaian kotor dengan pasien dengan anggota keluarga yang lain. Ya, tentang anggota keluarga atau rekan kerja yang lain apa yang tinggal di mes dan lain-lain itu harus dipisahkan masing-masing saja, jangan digabung ya. Kemudian tidurnya teratur di ruangan terpisah dengan orang lain, jangan bergabung walaupun pakai masker, jangan dulu ya. Memang sendiri aja dulu. Kemudian karena Bapak Ibu isolasi mandiri, jangan males, bersihkan kamar setiap hari. Jadi lap lah, pel lah, bersihkan harus rajin ya. Minum vitamin yang dianjurkan sudah ada oleh Kementerian Kesehatan, tidak perlu yang terlalu heboh ya. Cukup saja C, D dengan tablet zinc itu sudah ada, Bapak Ibu bisa browsing. Kemudian yang penting adalah tetap makan makanan bergizi seimbang supaya sel-sel Bapak Ibu itu dapat recovery dengan cepat karena sel-sel itu akan membentuk daya tahan tubuh yang bisa melawan infeksi, yang bisa melawan proses peradangan karena infeksi virus tadi ya. Next. Nah, terdapat panduan isolasi mandiri untuk anak-anak. Ada beberapa memang sekarang banyak anak-anak juga kena ya. Terkadang tanpa gejala, kadang gejala ringan, masih aktif, serta bisa makan dan minum. Itu di rumah. Di rumah jaga jarak, rajin cuci tangan. Orang tua pengasuh itu merawat anak disarankan yang berisiko rendah terhadap gejala berat virus pandemi ya. Kamar memiliki ventilasi seperti tadi ya, harus buka biar sirkulasinya bergantian. Terus ajarin cara batuknya kepada anak-anak. Mungkin kita sudah tahu, kalaupun lupa harus tahu tutup ya biar dia tidak mengeluarkan partikel batuk, partikel bersin itu banyak-banyak terhambur keluar. Droplet, tapi dropletnya 400 sampai 500 mikrometer sehingga mudah sekali terhembus angin. Bukan berarti dia aerosol ya, bukan. Next. Nah, ini sama juga kalau anak-anak, Bapak Ibu bantu untuk periksa suhu tubuh pagi, sore, malam ya. Periksa saturasi oksigennya, kemudian hitung nadinya. Nadi itu nanti Bapak Ibu bisa browsing, nadi normal anak sesuai dengan usianya ya. Jika ada anggota keluarga yang positif, maka dapat diisolasi bersama. Namun, jika beda tingkatannya, ada yang tanpa gejala dan ada yang gejalanya sedang, dijarangkan agak berjarak sedikit, mungkin 1-2 meter. Jadi jangan mepet sama-sama gitu ya. Nah, kalau masih ada bayinya positif, berikan ASI dan makanan bergizi pada anak ya. Kemudian berikan dukungan psikologi, tetap kasih semangat supaya lebih cepat sembuh, Bapak Ibu. Next. Nih, segera bawa anak ke rumah sakit jika banyak tidur, napasnya cepat, saturasi oksigennya kurang dari 95%. Ada kemerahan di kulit, demam lebih dari 7 hari, kemudian kesulitan untuk konsumsi makan minum. Nah, itu bisa dehidrasi dan lain-lain. Buang air kecilnya berkurang, itu salah satu tanda mungkin kekurangan cairan ya, dan turun kesadarannya, jadi kurang sadar, kurang aktif dan lain-lain. Bapak Ibu harus bantu perhatikan kondisi gejala anak-anak di rumah ya. Next. Nah, asupan yang baik dikonsumsi saat isolasi mandiri itu makan makanan bergizi, Bapak Ibu. Itu yang memang paling penting. Buah, sayur, makanan. Bapak Ibu bisa order secara online. Sudahlah, kita cari duit lagi nanti. Sekarang memang agak lebih banyak kita mengeluarkan, hanya saja lebih baik kita diam di rumah. Ya. Itu sumber makanan mengandung protein dan antioksidan yang tinggi, itu mudah membantu untuk pemulihan sel-sel Bapak Ibu. Kemudian minum vitamin ya sudah dianjurkan. Ganti contoh-contoh bahan-bahan lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh ya, nanti ada. Batasi makanan dan minuman tinggi lemak ya, gula dan garam gitu ya.
kontrol porsi makanannya, jangan berarti bahwa isolasi mandiri dua piring sekali makan, terus kemudian daging semua gitu, jangan. Yang dianjurkan adalah menunya seimbang, gitu ya. Tetap terhidrasi, jadi Bapak Ibu juga mesti menjaga asupan air, minuman Bapak Ibu harus mencukupi untuk um, bisa merehidrasi tubuh. Apalagi kalau misalnya disertai dengan keluhan demam. Demam itu akan terjadi peningkatan kebutuhan cairan di dalam tubuh kita, sehingga ya minum lebih banyak. Dengan minum banyak biasanya kita akan keringat dan buang air kecil. Nah, di situ juga bisa membantu menurunkan eh, panas tubuh. Nah, gitu ya. Next. Nah, terus kalau kita mengkonsumsi asupan mengandung antioksidan pada saat pandemi ini bagaimana? Antioksidan itu penting, ya. Karena apa? Karena dia biasanya pada saat pandemi sekarang ini terinfeksi, itu radikal-radikal itu banyak. Oksidan-oksidan yang akan merusak itu banyak. Nah, dengan adanya antioksidan, maka yang akan berkembang biak, si virus yang akan berkembang biak ini akan dihambat. Gitu. Nah, itu pentingnya antioksidan. Next. Kemudian, kalau misalkan kita gunakan air dan inhalasi hidrogen, itu kita sudah dapat antioksidan di dalamnya. Jadi molekul hidrogen ini mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan detoksifikasi sel. Sehingga sel itu mudah terhidrasi, memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Next. Kita lihat lagi. Nah, ini ketika itu banyak sekali um, antioksidan, maka akan dinetralisir semua oksidan-oksidan yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau hanya dapat sedikit, sayang sekali gitu. Karena kan kita nggak bisa membatasi seluruh oksidan yang ada di dalam tubuh. Pokoknya berikan antioksidan yang besar supaya dia bisa menetralisir radikal-radikal bebas, oksidan-oksidan yang bertebaran di dalam tubuh kita dimanapun. Ya. Kemudian dia juga punya efek anti peradangan yang Bapak Ibu tahu bahwa kalau terinfeksi virus pasti menimbulkan proses peradangan, demam, tadi pegelinu, nyeri otot, batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu semua kondisi-kondisi peradangan Bapak Ibu. Dengan adanya anti peradangan, anti inflamasi, maka kondisi-kondisi tadi semakin banyak Bapak Ibu konsumsi, semakin tinggi di dalam darah, semakin tinggi di dalam tubuh, di dalam sel, maka proses inflamasi itu bisa diatasi, paling tidak diredakan. Nah, itu yang penting ya. Next. Nah, ini jadi ternyata hidrogen juga mampu digunakan untuk mencegah stres di masa pandemi. Jadi ternyata hidrogen itu menghambat respon peradangan terkait dengan stres. Jadi kalau kita stres sendiri itu memicu radikal-radikal bebas dan memicu inflamasi. Nah, dengan adanya hidrogen dia bisa dikurangi bahkan dicegah terjadinya gangguan terkait dengan stres ya. Memang kan kita harus juga memanage stres kita pada saat pandemi ini ya. Next. Terus manfaatnya apa untuk pemulihan pasien pandemi? Next. Ini Bapak Ibu, ketika kita mengkonsumsi antioksidan, maka antioksidan tadi akan menetralisir radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Baik kita minum atau diinhalasi. Itu akan tetap dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ada efek antioksidan, antiinflamasi, anti-apoptosis dalam sel, jaringan, hingga organ tubuh kita. Ya, next. Nah, ini gas hidrogen ini dapat mengatur aktivitas peradangan. Jadi direndahkan, diatasi, bahkan bisa dihilangkan. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita akan bisa lebih berkembang baik. Kemudian sel-sel yang sekiranya karena proses peradangan tadi bisa mati, itu bisa diselamatkan Bapak Ibu. Jadi memiliki proses pengobatan. Ya, next. Nah, ini air hidrogen ini punya antioksidan tinggi ya dan antiinflamasi tinggi yang digunakan untuk pemulihan paru-paru. Pada saat ini pandemi ini kan tadi Bapak Ibu sudah lihat, sudah tahu bagaimana mudahnya dia menginfeksi orang lain ya. Itu bisa melemahkan cedera jaringan paru kita, memulihkan sistem pertahanan tubuh kita. Next. Nah,
Ini efek antioksidan itu selektif ya, anti apoptosis, anti inflamasi. Pada terapi pemberian hidrogen dapat menjadi terapi ajuvan baru, tambahan yang menjanjikan dan efektif untuk bantu pemulihan karena terinfeksi virus COVID pada saat ini. Next. Nah, ini dari jurnal yang ini, West England 2020 mengatakan bahwa terapi tambahan, hidrogen itu bisa diberikan untuk terapi tambahan yang efektif untuk menghirup oksigen dalam pemulihan pasien positif virus pandemi. Kemudian memiliki kualitas terapeutik penyembuhan, pengobatan yang baik dalam kondisi peradangan kronik pada paru-paru ya. Jadi bukan hanya saja akan membantu Bapak Ibu ketika tidak terinfeksi, tapi pada saat terinfeksi, pada saat selesai terinfeksi 10 hari tadi, Bapak Ibu tetap menggunakan, maka proses penyembuhannya juga itu bisa dibantu. Meringankan gejala hingga mengatasi gejala. Ya, next. Nih, ini sebelah kiri adalah gambaran foto paru-paru normal, sebelah kanan ada gambaran foto ronsen paru-paru yang terinfeksi COVID itu putih-putih itu, ya. Nah, penggunaan hidrogen lebih awal dapat membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cytokine storm, badai sitokin, yang terkait karena virus COVID pada saat ini. Gitu ya. Next. Nah, ini hidrogen mengandung antiinflamasi dan dapat menekan proses masuknya ke dalam sel darah putih di jaringan paru. Gitu ya. Sehingga sel darah putih tadi tidak terlalu memberikan efek yang masif di dalam paru-paru sehingga paru-parunya tidak putih seperti tadi. Radikal bebasnya dinetralisir, proses peradangannya diturunkan, metabolisme pertukaran hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida yang ada di dalam paru bisa keluar dengan baik. Ya, next. Nah, ini cara kerjanya gimana? Ya, ini yang diminum dan inhalasi. Kalau diminum masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan Bapak Ibu seperti kita ketahui akan diserap oleh usus, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian digunakan karena molekulnya sama ringan Bapak Ibu. Next. Kalau yang diinhalasi, hidrogen itu masuknya ke rongga paru-paru. Nanti terjadi pertukaran gas di situ. Nah, di alveoli ya. Kemudian diambil, itu langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Dari pembuluh darah akan masuk ke jantung, kemudian dari jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh.